Dari sekian banyak hal menyebalkan dalam anime Naruto, mungkin kematian Madara oleh Zetsu Hitam adalah hal yang paling tidak bisa dimaafkan. Nama Madara telah dibangun oleh Masashi Kishimoto sejak jauh-jauh hari, dan kita semua tahu bahwa Madara adalah sosok yang sangat pantas menjadi bos terakhir. Namun, entah apa yang dipikirkan oleh Masashi Kishimoto sehingga ia memutuskan untuk mengganti Madara di menit-menit terakhir dengan Kaguya. Hal ini begitu mengecewakan hingga banyak sekali penggemar Naruto yang saat itu mengecam keputusan Kishimoto. Meskipun jika dipikirkan kembali, kehadiran Kaguya memang berperan dalam menjelaskan asal-usul cakra dan leluhur para shinobi. Tetap saja bagi banyak penggemar, Madara adalah karakter yang paling pantas untuk menjadi bos terakhir. Nah, dalam video kali ini, admin akan mengungkap beberapa alasan yang membuktikan bahwa Madara seharusnya menjadi bos terakhir. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. 1. Kematian Madara yang sangat tidak masuk akal. Seperti yang kita tahu, Madara telah mencapai kekuatan tertinggi di dunia Naruto. Ia berhasil menangkap banyak sekali biju dan bahkan menjadi Jinchuriki JBI. Dengan kekuatan ini, ia seharusnya berada di level yang jauh lebih tinggi dibandingkan Naruto dan Sasuke. Meskipun keduanya sudah mendapatkan kekuatan dari Rikutsen Nin serta cakra dari para biju. Namun, anehnya, Madara dikalahkan dengan begitu mudah oleh Zetsu Hitam. Ia hanya menusuk Madara, dan tiba-tiba Madara kalah begitu saja. Padahal, kita tahu bahwa Madara memiliki pertahanan yang sangat kuat, termasuk teknik Limbo. Limbo sendiri adalah sebuah jutsu yang sangat kuat, berupa klon tak kasat mata yang tidak mudah diidentifikasi. Bahkan ketika Naruto dan Sasuke menyerangnya, Limbo terus melindungi Madara. Namun, saat Zetsu Hitam tiba-tiba menusuknya, semua pertahanan itu seolah tidak berguna. Jujur saja, hingga saat ini, admin masih belum menemukan alasan yang masuk akal mengapa Madara bisa kalah dengan cara seperti itu. Jika teman-teman memiliki pendapat atau teori yang lebih jelas, silakan tulis di kolom komentar. 2. Madara memiliki karisma yang luar biasa. Dari sekian banyak penjahat dalam anime Naruto, mungkin yang paling berkarisma adalah Madara. Selain memiliki kekuatan luar biasa, ia juga dicap sebagai seorang legenda. Kisah hidupnya yang penuh perjuangan, ambisi, dan kecerdasan menjadikannya karakter yang begitu diingat oleh para penggemar. Bahkan cara Madara menghindari kematian pun sangat cerdas. Ia tidak hanya sekadar bertahan hidup untuk balas dendam, tetapi juga menyusun rencana jangka panjang yang sangat matang. Semua konflik besar dalam anime Naruto, mulai dari kehancuran Konoha hingga Perang Dunia Ninja keempat, semuanya memiliki jejak campur tangan Madara. Dengan semua hal itu, sangat wajar jika kita menginginkan Madara sebagai bos terakhir. 3. Nama Madara sudah didevelop sejak lama. Jika kita bandingkan dengan Kaguya, Madara jelas lebih unggul dalam hal pengembangan karakter. Kaguya baru diperkenalkan dalam beberapa episode menjelang akhir cerita, bahkan sebagian besar kemunculannya ada di episode filler. Hal ini membuat banyak penggemar tidak memiliki keterikatan emosional dengannya. Sementara itu, kisah Madara dikembangkan sejak lama, mulai dari masa kecilnya, hubungannya dengan Hashirama, hingga ambisinya yang membentuk jalan ceritanya sendiri. Semua itu membuat kita tidak hanya melihat Madara sebagai penjahat, tetapi juga merasa simpati terhadapnya. Sebaliknya, Kaguya hanya datang ke bumi untuk memanen buah cakra, tanpa motif yang kuat. Hal ini membuatnya terasa sebagai penjahat yang dipaksakan masuk ke dalam cerita. 4. Madara adalah legenda sejati. Jika dibandingkan, Madara bisa dikategorikan sebagai legenda, sementara Kaguya lebih seperti mitologi. Meskipun mitologi mungkin terdengar lebih besar daripada legenda, sebagai penonton kita lebih mudah terhubung dengan legenda karena terasa lebih nyata. Contohnya, pertarungan Madara melawan Hashirama terasa begitu epik dan bersejarah. Hashirama sendiri adalah karakter yang nyata dalam cerita Naruto, seorang Hokage pertama yang mendirikan Konoha. Oleh karena itu, pertarungan mereka menjadi sangat relevan dan berkesan bagi penggemar. Selain itu, jejak Madara sebagai legenda juga dapat kita lihat dalam anime. Banyak shinobi dari berbagai belahan dunia yang pernah bertemu dengannya dan masih mengingat sosoknya saat Perang Dunia Ninja keempat berlangsung. Bahkan Madara meninggalkan warisannya kepada Obito. Meskipun dalam bentuk kebencian dan pemikiran jahat, tetapi tetap saja warisan tersebut terasa kuat dalam cerita. Lalu, bagaimana mungkin Kishimoto dan pihak studio menggantikan Madara, yang sudah dibangun sekian lama, dengan Kaguya yang baru muncul? 5. Madara memiliki motif yang jelas. Salah satu kekuatan terbesar anime Naruto adalah bahwa tidak ada penjahat sejati. Setiap karakter yang menjadi penjahat memiliki alasan kuat di balik tindakan mereka. Contohnya adalah Pain, Nagato. Awalnya,
Ia bukanlah orang jahat, tetapi karena terus-menerus dihantam oleh penderitaan, ia akhirnya memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk membawa perdamaian adalah dengan menciptakan rasa sakit yang sama kepada semua orang. Begitu pula dengan Madara. Ia memiliki motif yang jelas, berbeda dengan Kaguya yang tujuannya hanya untuk memanen cakra tanpa alasan yang kuat. Madara mulai menaruh kecurigaan terhadap Konoha setelah mencium adanya nepotisme dalam kepemimpinan desa. Ia bahkan mencoba mengajak klan Uchiha untuk meninggalkan Konoha, tetapi ditolak mentah-mentah. Pada akhirnya, prediksi Madara terbukti benar. Klan Uchiha semakin terasingkan dan akhirnya dihancurkan. Nepotisme di Konoha juga terbukti, dengan posisi Hokage selalu jatuh ke tangan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Hokage sebelumnya. Karena itulah, Madara memutuskan bahwa dunia yang ia bantu bangun harus dihancurkan jika tidak bisa diperbaiki. Kesimpulan, jadi, berdasarkan alasan-alasan di atas, sangat jelas bahwa Madara lebih pantas menjadi bos terakhir daripada Kaguya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan opini ini, atau memiliki pendapat lain? Silakan tulis di kolom komentar, dan mari kita diskusi bersama.